Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu dan bapak, saudara dan saudari, keluarga besar mempelai Riko Philips, Rudolf Hegemur, dan Monica Intan Ambar. Pada sore hari ini kita semua ada di tempat ini menghantar kedua anak saudara dan saudari kita ini untuk saling menerimakan sakramen pernikahan. Sejak dari tahun lalu kedua anak saudara dan saudari kita ini telah mengikuti rangkaian pembinaan, bahkan juga dalam perencanaan pernikahan. Tetapi karena situasi, karena keadaan yang dialami oleh keluarga, ada yang sakit dan yang lain-lain, juga termasuk kedua orang tua terkasih dari Monica dipanggil Tuhan, sehingga hari ini baru perayaan ini dilaksanakan. Kita berdoa untuk mereka berdua, semoga Tuhan yang telah mempertemukan kalian berdua, yang menumbuhkan cinta rasa sayang, dan yang kemudian memberkati kamu dalam penerimaan sakramen pernikahan hari ini, Tuhan yang sama itu pula Dia akan menyertai kalian berdua dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Bapak dan mama, orang tua, kaum keluarga, mari kita mendukung mereka dengan segala hal yang baik dan yang perlu untuk perjalanan hidup berumah tangga mereka. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa untuk keluarga besar Hegemur yang telah dipanggil Tuhan, juga orang tua dari saudari kita yang terkasih Monica Intan Ambar yang juga telah menghadap pada Tuhan. Semoga meskipun mereka berada di tempat yang lain, di alam yang lain, tapi sukacita ini juga menjadi bagian dari mereka, karena mereka pun turut serta menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak terkasih ini. Mari kita mengawali perayaan keselamatan kita dengan terlebih dahulu kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampun dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Riko Philips Rudolf Hegemur dan Monica Intan Ambar, dalam perjalanan untuk saling mencintai dan saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka
yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan bacaan kitab suci. Karena itu, sempurnakanlah sukacita kami. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian dan sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan
dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepadamu dan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, Riko dan juga Monica, kaum keluarga kerabat yang boleh hadir ada bersama pada sore hari ini dalam perayaan penerimaan sakramen pernikahan untuk kedua anak saudara dan saudari yang terkasih ini. Sebagaimana yang disampaikan pada kata pengantar tadi, mereka berdua sudah cukup lama mengikuti pembinaan dan lain sebagainya. Bahkan rencana awal di akhir tahun yang lalu, tapi sebagaimana dikatakan ada situasi kondisi yang dihadapi, sehingga kemudian dalam perjalanan waktu setelah melewati masa-masa itu, akhirnya pada hari ini kedua anak saudara-saudari kita, Riko Philips Rudolf Hegemur, nama panjang sekali, dan Monica Intan Ambar. Beberapa waktu yang lalu saudari terkasih ini Monica juga menerima sakramen permandian. Dan setelah sekian waktu juga dalam niat-niatnya itu, saya berulang kali tanya dia, betul kau masuk Katolik kan? Lalu sekian waktu ya berjalan, dan pada saat-saat hari-hari kemarin ditanya ulang, tetap jawaban yang sama, dia mau masuk Katolik. Terima kasih banyak. Dan dari perjumpaan, dari pertemuan-pertemuan senantiasa disampaikan apa yang menjadi tujuan orang menikah, apa yang menjadi sifat dari pernikahan itu sendiri. Di samping itu juga ada hal-hal yang lain yang telah disampaikan. Ibu dan Bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci yang menceritakan tentang soal saling mencinta dan mengasihi. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan yang mempelai sendiri yang memilihnya, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan juga. Tidak boleh ada yang mencari keuntungan, tetapi harus saling merendahkan diri dan menganggap yang lain itu penting dan utama dalam hidup. Kalau nasihat Rasul Paulus ini kita semua terapkan, baik dalam hidup berumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan kita menggereja, di lingkungan, di paroki, dan seterusnya, juga perjumpaan kebersamaan kita dengan orang lain, pasti amat baik
kehidupan ini. Dan tentu di dalam keluarga mudah atau paling tidak boleh dikatakan tidak sulit untuk dilaksanakan, diungkapkan, dinyatakan bagaimana sepikir dan seperasaan itu. Bagaimana orang harus hidup dalam kasih, orang harus bersama-sama memiliki tujuan, dan di antara berdua suami dan istri tidak ada yang menganggap dia lebih utama, lebih penting dibandingkan yang lain. Tapi rendahkanlah dirimu supaya kalian tetap saling mencintai dan mengasihi. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada para muridnya tentang waktu yang sedikit, tetapi waktu sedikit itu juga diberikan dengan sebuah perintah yang baru. Hendaklah kamu saling mencintai, saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Dan demikianlah perjalanan kehidupan kita manusia. Akhirnya kita akan bersandar dan menimba semuanya itu dari Tuhan Allah yang mencintai dan mengasihi kita. Ketika kita merenungkan rupa-rupa pengalaman kehidupan kita ini, pada akhirnya kita sampai pada itu karena Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Karena Dia mencintai dan mengasihi kita, maka segala sesuatu itu boleh kita alami dalam berbagai macam bentuk kehidupan ini. Dalam masa-masa sulit, sakit, penyakit, pergumulan, cobaan kehidupan ini, tetapi juga dalam masa-masa indah, penuh rasa gembira dan sukacita seperti sore hari ini. Semuanya itu karena Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Karena itu sebagaimana disampaikan juga ya, dalam pembinaan terakhir saya menyampaikan kepada kamu berdua beberapa waktu yang lalu dalam renungan khotbah di gereja ini hari Minggu, saya lupa tanggal berapa ya, saya menyampaikan begini: sadar tidak sadar dalam perjalanan kehidupan ini kita meninggalkan hal-hal tertentu dalam hidup ini. Dari masa kecil sampai kita beranjak dewasa, sampai kita tua, ada bagian-bagian yang kita tinggalkan. Saya kasih contoh waktu itu, waktu kita masih kecil kita akrab dengan permainan anak kecil. Tetapi kalau kita sudah beranjak dewasa, tidak mungkin kita akrab lagi dengan permainan itu. Kita mulai dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Dan entah sadar maupun tidak, dia seperti itu sudah. Kenapa kita meninggalkan yang lain? Karena ada hal yang harus kita lalui dan kita tempuh. Akhirnya sampai perjalanan kehidupan berumah tangga. Ketika masih bujang, pasti beda dengan hidup berumah tangga Eriko maupun Monica. Ada hal yang harus kita tinggalkan, ada hal yang harus kita lepaskan. Karena ada hal-hal baru yang harus kita lalui yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan demikian juga perjalanan selanjutnya dari hari ke hari. Tetapi ada yang tetap tertinggal dan bertahan. Kemarin saya sampaikan, itulah iman. Itulah pengalaman di mana kita merasa bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Bahwa benar ada bagian dalam hidup ini kita tinggalkan, kita lepaskan memang karena memang harus demikian. Tetapi iman kepada Dia yang hidup, iman kepada Dia yang mencintai dan mengasihi kita harus tetap terpupuk dan tetap terpelihara. Karena itulah yang akan meneguhkan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Karena itu saya nasihat kamu terakhir, jangan lupa sembahyang. Sembahyang itulah merupakan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmat atas hidup ini. Dengan berdoa, dengan sembahyang, kita akan menemukan banyak hal yang akan membantu dan menolong kita. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kehidupan kita ini. Semoga lewat penerimaan sakramen pernikahan pada hari ini, Riko dan Monica, Tuhan pasti memberkati kamu. Kami yang hadir ini mendoakan dan merestui kamu. Jalanilah kehidupan rumah tangga ini dengan penuh rasa syukur.
Jadilah sebagai seorang suami, seorang bapak untuk Riko. Untuk Monica, jadilah sebagai seorang istri, seorang ibu. Tapi dalam keluarga besar tentu jadi anak, jadi keponakan, jadi apa lagi, kakak juga, adik dan lain-lainnya. Semoga semua yang melekat dalam diri dan kehidupan kita itu akhirnya menjadi kesempatan bagi kita untuk terus mengalami dan merasakan bagaimana kebaikan, cinta Tuhan itu senantiasa Ia hadirkan dalam kehidupan kita ini. Selamat novisiat untuk kalian berdua, Riko dan Monica. Ya, cukup lama kita melewati masa ini, tapi semoga hari ini menjadi puncak dari segala kegembiraan dan sukacita yang dilalui dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan melanjutkan dengan liturgi pernikahan. Saudara sekalian, kini tibalah saatnya untuk melaksanakan pernikahan. Para saksi yang sudah hadir berkenan mendampingi mempelai untuk menyatakan maksud dan tujuan di hadapan imam dan umat yang hadir. Kasih. Pastor yang terhormat, dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, kami berdua telah memilih pasangan sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon agar pastor berkenan meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Kita melanjutkan dengan peneguhan saksi. Para saksi yang saya hormati, adakah suatu hal yang menghalangi untuk meresmikan pernikahan ini menurut hukum Gereja Katolik? Sepengetahuan kami, tidak ada sesuatu yang menghalangi diresmikannya pernikahan ini menurut tata cara Gereja Katolik. Oleh karena itu, kami mendukung niat mempelai untuk meresmikan pernikahan mereka. Mempelai yang berbahagia, kalian datang kemari untuk merayakan sakramen pernikahan di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan melindungi saudara agar saudara sanggup saling mencintai dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya saudara menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya kepada mempelai laki-laki. Riko Philips Rudolf Hegemor, apakah saudara meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati Monica Intan Ambar sebagai istri saudara sepanjang hidup? Ya,
saya bersedia mengasihi dan menghormati Monika Intan Ambar sebagai istri saya sepanjang hidup saya. Bersediakah saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saya bertanya kepada mempelai wanita. Monika Intan Ambar, apakah saudari meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati Riko Philips Rudolf Hegemur sebagai suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia mengasihi dan menghormati Riko Philips Rudolf Hegemur sebagai suami sepanjang hidup saya. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Maka tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan kalian berdua. Saya persilakan kalian untuk menyatakan janji sumpah nikah kalian berdua sambil meletakkan tangan kanan di atas kitab suci dan secara bergantian menyatakan kesanggupan kalian di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh para saksi, orang tua serta seluruh umat yang hadir di sini. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya, Riko Philips Rudolf Hegemur, menyatakan dengan tulus hati bahwa Monika Intan Ambar yang hadir di sini mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya tetap mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya, Monika Intan Ambar, menyatakan dengan tulus hati bahwa Riko Philips Rudolf Hegemur yang hadir di sini mulai saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya tetap mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Kristen Katolik yang sah menurut hukum gereja Katolik. Semoga sakramen pernikahan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi saudara berdua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sekarang
kalian bukan lagi dua melainkan satu dalam Kristus. Maka apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Kita melanjutkan dengan pemberkatan lambang-lambang pernikahan, berkatan cincin. Ya Allah, sumber cinta kasih dan kesetiaan, berkatilah cincin-cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini. Semoga mereka tetap bersatu dalam kesetiaan, saling mencintai dan menghormati, serta hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Monika Intan Ambar, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Terima kasih. Ini karena dia punya sarung tangan jadi tidak bisa pas. Terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini, Riko Philips 2 Pigemur, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Terima kasih. Oke, sambil kamu persiapkan itu, kita melanjutkan dengan pernyataan tanda cinta kasih suami istri. Riko maju lagi sedikit. Nanti pastor hitung 1, 2, 3 baru pernyataan tanda cinta kasih suami istri ya. Kemarin kan pastor sudah bilang. Sambil pastor berdoa sedikit, setelah itu baru pastor hitung 1 sampai 3 baru kamu berdua menyatakan tanda cinta kasih suami istri. Semoga wajah saudari selalu berseri-seri untuk menghibur suami saudara, dan semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang diresmikan dalam perayaan kudus ini menjadi saudara berdua sumber kebahagiaan yang sejati. Aku lihat dulu, 1, 2, 3.
Sambil diiringi lagu kita akan melanjutkan dengan persiapan penyerahan perlengkapan rohani. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, limpahkanlah berkat-Mu bagi perlengkapan-perlengkapan rohani yang akan digunakan oleh keluarga yang baru diberkati dalam penerima sakramen pernikahan ini. Semoga sarana-sarana ini semakin menjadikan mereka untuk mengalami dan merasakan Engkau hadir dalam hidup mereka. Oleh penumpangan tangan hamba-Mu dan berkat pertolongan Santa Perawan Maria dan para malaikat ahli surga, berkenalah untuk berkati patung Bunda Maria, rosario dan kitab suci ini dengan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya dipercayakan kepada orang tua untuk menyerahkan perlengkapan rohani ini kepada mempelai yang baru diberkati. Anak Riko dan Ambar, kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Untuk itu, berkat pernikahan kudus yang telah diberikan pastor, kalian sudah sah menjadi suami istri. Sehingga kalian harus sehati sepikir, satu jiwa, satu kata dalam segala hal yang akan kalian lakukan. Selanjutnya, kedua orang tua memberikan benda-benda rohani. Benda-benda rohani ini sebagai sarana untuk kalian berdua berjumpa dengan Yesus dengan tetap berdoa kepadanya. Maka terimalah benda-benda rohani ini. Ibu dan Bapak, saudara dan saudara kasih, kita sudah mengikuti rangkaian upacara pernikahan dari kedua anak saudara-saudari kita, Riko Philips Rudolf Hegemur dan Monika Intan Ambar. Selanjutnya kita akan mendoakan mereka berdua. Saya minta Bapak dan Mama, keluarga, sanak saudara, kita semua yang hadir di sini, mari kita berdoa untuk mereka berdua yang baru diberkati. Semoga Tuhan Allah yang satukan mereka, Dia akan menyertai mereka dengan kasih dan cintanya. Saya akan memimpin doa. Ibu dan Bapak dipersilakan untuk berdoa dalam hati. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela akan mempelai wanita ini, agar rahmat, cinta dan damai tinggal dalam hatinya.
Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perihidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ibu dan Bapak, saudara dan saudara terkasih, dengan ini upacara pernikahan untuk kedua anak saudara kita, Rico Philips Rudolf Vegemur dan Monica Intan Ambar sudah selesai. Terima kasih. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Saya jawab tangan Bapak dan Mama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan dulu kita lanjutkan liturgi Ekaristi bagi yang persiapan persembahan.
Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci Rico Philips Rudolf Vegemur dan Monica Intan Ambar. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hilarion Datus Lega, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Rico, Philips, Rudolf Vegemur, dan Monica Intan Ambar ini yang telah Engkau antar sampai pada hari pernikahan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan mengasihi dan hidup rukun bersatu padu. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus anggota keluarga, kaum kerabat dari kedua mempelai ini yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang besar, dan jangan masukkan Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersama-Mu.
campur aturan kita semua daripada baik kita semua akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosanya kasih kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosanya kasih kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosanya berilah kami damai. Ibu dan Bapa, saudara dan saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang pernah bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi seorang akan yang lain, sebagaimana aku telah mengasihi kamu." Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas tubuh dan darah Kristus kita sampai hidup yang kekal. Yang menerima komuni adalah yang beragama Katolik dan yang tidak dalam halangan gereja. Semoga tubuh dan darah Kristus selalu melindungi aku. Penerimaan komuni pertama dimulai dari kedua mempelai.
Ibu dan Bapak, saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan bersama mempelai Riko dan Monica untuk menuju ke patung keluarga kudus didamping oleh Mama Saksi. Kita mempersembahkan keluarga yang baru diberkati ini.
akan dilanjutkan dengan penandatanganan berkas. Antifon komuni. Perintah baru aku berikan kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, sabda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa penutup. Marilah berdoa.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mempelai yang telah dipersatukan dalam sakramen pernikahan Riko Philips Rudolf Hegemur dan Monica Intan Ambar senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Silakan duduk, ada bisik, ada ucapan terima kasih dari keluarga. Syukur kepada Allah bahwa kedua putra-putri kami, Riko dan Ambar, telah menerima sakramen pernikahan kudus. Untuk itu, atas nama kedua keluarga dari kedua mempelai, kami mengaturkan terima kasih yang pertama kepada Pastor Paroki Santo Yosef Fakfak, Pastor Alek Fabianus. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara-saudari yang telah bersama hadir dalam misa syukur, menyaksikan dan memberikan restu kepada kedua anak kami. Juga terima kasih kepada paduan suara Santa Cecilia yang telah memandu dalam perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak yang telah memfasilitasi segala sesuatu, terutama seksi liturgi, untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan pernikahan kudus ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Hegemur sekeluarga mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama syukuran, mensyukuri kebaikan Tuhan di rumah keluarga Bapak Hegemur di Varia jam 6 nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, Bapak Hegemur dan Ibu, keluarga besar Hegemur, dan yang lainnya tadi bisa disebut satu-satu. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita, untuk doa restu kita dalam penerimaan sakramen pernikahan untuk kedua anak terkasih, Riko dan Monica. Terima kasih juga kepada teman-teman paduan suara Cecilia yang telah setia dan tekun dalam pelayanan. Terima kasih. Kita semua tadi dikagetkan dengan hujan yang besar, tapi syukur ketika kita dalam persiapan hendak memulai, hujan sudah berhenti. Kita kemudian bisa merayakan perayaan ini dengan baik. Terima kasih untuk kita semua, Miss Dinar dan dua yang lain-lain. Akhirnya provisiat dan selamat untuk Riko Philips Rudolf Hegemur dan Monica Intan Ambar. Selamat menjalani hari-hari bersama sebagai satu keluarga. Tuhan yang mempersatukan kalian berdua. Yakin dan percaya Dia akan membimbing dan menyertai kalian juga dalam hari-hari perjalanan hidup selanjutnya. Untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan
memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen pernikahan Riko Philips Rudolf Hegemur dan Monica Intan Ambar sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin.